Tiup na bas. So na. Mana ada le. Basagor unin. Dia negara nu lebar manusia yang selisu. Nah, lagi gelahanan. Lagi bentuk gelahanan. Anak ini kontrol penyelenggara yang nah. Kok high time ah? Biasa langsung deh record aja deh. Off the record. Bro, ready. Jadi Pak Lahiri. Pak Iko dah mulai Pak Jo. Dah. Lanjut. Lanjut mulai. Pak Jo kan? Dah. Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan syukurillah. Salam adalah rasul. Baik. Dan saya kembangkan ini Pak ini ibu Berangkat kebenarannya di Walung. Kami memahami menjelaskan sebenarnya judul yang sama sudah pernah dipaparkan oleh Pak Yusuf saat itu dengan Ibu Dr. Maya. Namun karena ini tugasnya perorangan, judul yang sama juga akan dipaparkan oleh Ibu Nurul. Kepada Ibu Nurul dipersilahkan dengan segala hormat. Jadi, Halo Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Memahami dan Menjelaskan dalam Pendidikan Islam. Terbelakangnya, Islam sebagai agama universal mempunyai ajaran yang fleksibel sehingga itu bukan sekali lima untuk dan tempat dan mencari kehidupan manusia, di antaranya adalah pendidikan, ekonomi, politik, sejarah, dan lain sebagainya. Dalam mengajarkan dan menyampaikan risalah yang diemban oleh beliau, hal ini terlihat dari adanya wahyu pertama yang diturunkan kepadanya, yang diawali dengan kata Iqra, perintahnya. Di samping itu, Islam menyampaikan bahwa proses pendidikan telah berlangsung meskipun tidak dalam bentuk seperti yang disaksikan dan dalam diri. Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa manusia adalah logik dalam pengertian bahwa manusia adalah yang memerlukan pendidikan. Yang berbeda di tengah masyarakat.
Bila seseorang memiliki pendidikan tinggi, segala potensi dan mengembangkan pendidikan itu. Dan itu sifat alamiah. Berarti itu perasaan ingin tahu dan kita itu berikan hidupnya dinamis dan selalu berusaha menjadi jawaban dan berbagai pertanyaan yang muncul dalam benaknya dengan melakukan renungan pemikiran yang mendalam ataupun melalui eksperimentasi. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbullah rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Satu, apa pengertian dasar aliran pendidikan Islam? Dua, bagaimana pandangan aliran pendidikan Islam? Tiga, apa aliran-aliran dalam pendidikan? Empat, apa aliran-aliran pendidikan Islam? Roti di mobil buat kami besok. Para ahli, menurut para ahli tokoh pendidikan Islam. Di depan. Roti buat kamu besok. Satu, memahami dan menguraikan pengertian dasar aliran pendidikan Islam. Dua, memahami dan menguraikan pandangan aliran pendidikan Islam. Tiga, memahami dan menguraikan aliran-aliran pendidikan. Empat, memahami dan menguraikan Islam tokoh pendidikan Islam. Secara logika bentuk nomina dari kemudian mendapat keadaan yang mengerti haluan, pendapat dan paham. Kan di dalam literatur disebut dengan Al-Quran mazhab. Kata aliran atau mazhab secara terminologi adalah pendapat atau pemikiran seseorang dalam memahami sesuatu, baik dalam pendidikan, baik dalam bidang filsafat, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain yang kemudian diikut oleh beberapa kelompok orang. Pendidikan Islam menurut Abdul Rahmat Ginting adalah usaha membina dan mengembangkan budaya manusia baik jasmani maupun rohani agar tujuan kehadirannya di dunia sebagai Allah terwujud dengan baik. Abu Rahman Al-Nahlawi mengatakan, pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan pikiran manusia, menata tingkah lakunya, emosinya, dan pada seluruh aspek kehidupan agar tujuan yang dikehendaki bisa terrealisasi. Dengan demikian, secara operasional, aliran pendidikan Islam adalah paham atau pemikiran pendidikan Islam sebagai titik tolak dalam membina dan mengembangkan potensi-potensi manusia serta hal-hal yang mempengaruhi sesuai pandangan Islam. Pandangan filsafat pendidikan Islam meskipun sedikit banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran filsafat Yunani, namun bukan berarti bahwa filsafat pendidikan Islam mengadopsi pemikiran-pemikirannya, karena filsafat pendidikan Islam memiliki konsep tersendiri dalam memandang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan yang bersumber pada wahyu ilahi. Pandangan-pandangan tersebut penulis batasi pada beberapa pandangan berikut. Satu, prinsip keseimbangan. Dua, nilai dan sumber yang mendasari. Tiga, paham kebebasan. Empat, pandangan hidup. Aliran-aliran dalam pendidikan. Satu, aliran natikisme. Aliran ini mempunyai doktrin filosofis yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran pendidikan. Bahkan Ali pernah mewarnai pemikiran yang adalah naturalisme yang diperoleh oleh J.J. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir baik. Namun pembawaan tersebut
akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Naturalisme sering disebut negativisme. 3. Aliran empirisme. Tokoh utamanya adalah John Locke. Sepertinya ada gangguan suara Bu Nur. 1632-1704 dilahirkan di titik terang dalam Florensi. Aliran ini di Jerman bernama William Stem, lahir di Jerman. Mungkin Suara Bu Nurul nggak ada dengar lagi kayaknya. aliran konvergensi, aliran ini berkebangsaan Jerman bernama Wilhelm Stem. Kok bisa? Tidak suaranya. Udah lanjut aja Bu Nurul. Ya. Đưa hai tu kamu empat dia dua juga kayak juga denda. Wah, ganteng kali abang. Aliran konvergensi aliran ini diperkenalkan oleh seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman bernama William Stem. Lahir di Jerman pada tanggal 28 April 1871. William Stem berpandangan bahwa antara hereditas dan milium saling berkaitan dan saling memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lima, aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah ataupun masalah yang sangat mengancam dirinya. Dan itu ditunjukkan dengan seorang arti atmata segala sesuatu itu. Aliran-aliran pendidikan Islam menurut para ahli tokoh pendidikan Islam mengajarkan kepada manusia melalui kitabnya dan memperkenalkan tata kunci untuk memahami manusia secara komprehensif dengan kata insan bashar. Kata insan merujuk kepada proses perkembangan manusia yang bergantung kepada lingkungannya, sehingga penalaran, kematangan, kesadaran, dan sikap selalu dinamis. Tampaknya para pemikir Islam telah merumuskan aliran konvergensi walaupun tidak disebut sebagai teori konvergensi jauh sebelum Stem. Ibn Tawaif misalnya dalam bukunya Tahzib Akhlak berpendapat bahwa tiap benda itu mempunyai form atau bentuknya masing-masing sehingga tidak bisa menerima bentuk pola umum pemikiran Al-Ghazali dalam pendidikannya antara lain A. Kegiatan menuntut ilmu tiada lain orientasi pada pencapaian ridha Allah. B. Ilmu ilhami sebagai landasan teori pendidikannya dan diperkuat dengan sepenuh 10 kode etik peserta didik. C. Tujuan agamawi merupakan tujuan puncak kegiatan menuntut ilmu. D. Pembatasan al-ilm hanya pada ilmu tentang Allah. Ikhwan membagi ragam disiplin ilmu sebagai berikut. A. Ilmu
syariah atau keagamaan, yaitu ilmu Quran hadis, ilmu takwil, ilmu penafsiran, ilmu akhbar, ilmu penyampaian informasi keagamaan. 4. Ilmu pengkajian sunnah dan hukum. 5. Ilmu penceramah keagamaan, ilmu kezuhudan dan takbir mimpi. B. Ilmu filsafat, riyad, ilmu esak, measdiat, retorika, logika, tabiat, ilmu kealaman fisika, biologi ketuhanan, ilmu riyadiyat, matematik, ilmu kitabah, qiraah atau baca tulis, ilmu nahwu, bahasa dan gramatika, ilmu hitung dan transaksi, ilmu syair dan prosa, ilmu peramalan, ilmu tenun dan sihir, ilmu profesi, ilmu jual beli, ilmu sejarah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon di mana ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini yang telah mengungkapkan makalahnya tentang berbagai aliran dalam pendidikan Islam. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita mulai jawab kita untuk termin pertama. 2 orang dulu, nanti ada termin kedua. Silakan jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu, baik berupa pertanyaan, pernyataan, saran, atau masukan-masukan lainnya. Silakan. Semoga ditutup. Pak Muhammad Fandi, itu mic-nya. Oke, siap Bunda. Tanya Bunda. Ya, silakan tanya Pak Fadli. Yang muda-muda sih bereaksi. Gaduh pengaruh doa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya simak dan perhatikan tadi Bu di makalah kan untuk manusia itu kan hanya disebutkan cuma 2 Bu ya. Itu ada insan 1 yaitu manusia yang berproses dan 1 lagi bashar ya. Tapi setidaknya yang saya ketahui itu ada 3 kalau salah. Yang pertama ada insan. Yang kedua ada bashar, contohnya mahaza bashar dalam Al-Quran disebutkan. Yang ketiga itu ada anas, mungkin ada yang tertinggal. Jadi bisa nggak Bu dihubungkan atau dikorelasikan, dibuat perbedaan di mana perbedaan ketiganya? Mungkin saja di saya perbedaan antara insan, bashar dan anas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fadli, pertanyaannya sudah bisa ditangkap ya Bu Nuraini. Halo Ibu Nurul. Jelas Bu Nurul. Sudah Bu Nurul. Baik, diulang kembali Pak. Bu, biar saya sendiri coba bro. Oke, mungkin saya selaku moderator bisa menyampaikan kembali pertanyaan Pak Fadli kira-kira seperti ini. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu ada 3 istilahnya. Yang pertama insan, yang kedua bashar, yang ketiga anas. Di mana perbedaan antara ketiga ini, antara insan, bashar, dan anas. Begitu ya Pak Fadli? Iya Bu, ditinjau dari pendidikan bukan? Ya, ditinjau dari sudut pandang pendidikan. Oh, ya. Sudah bisa Bu Nurul ya? Sudah bisa menangkap ya? Sudah.
Baik, kita lanjut ke penanya kedua. Ada? Bu Nuraiti, pertanyaannya? Sudah ringan ya Pak, Jaringan kurang pas. Pak Zahiri mungkin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Zahiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat makalah yang disampaikan oleh Bu Nur ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak, yaitu filsafat. Cuma saya hanya menguatkan lagi. Ya. Sudah cukup bagus. Cuma dalam hal itu terlalu banyak pendapat yang dikembangkan oleh filosofi Barat. Baiknya itu seperti apa yang kita bicarakan tadi, karena kita bergerak dari karakter ini lebih bagus, lebih baik ke depan itu kita hubungkan dengan Al-Quran, hadis, pendapat ulama. Itu mungkin saya hanya menguatkan kembali. Jadi itu persis dengan filsafat apa yang disampaikan Pak Japar. Mungkin ini dari saya kalau ingin menambah itu dan dulu bukan pertanyaan, hanya penguatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zahiri atas masukannya. Jadi yang kedua Bu Nurul dari Pak Zahiri ini lebih kepada masukan atau saran. Sebaiknya ke depan lebih dicari yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, gitu Pak Zahiri ya? Iya. Ada pertanyaan lain? Satu orang lagi? Nah, yang kedua tadi bukan pertanyaan, masukan. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Nurul dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fadli. Memang jaringan kita kurang bagus cuacanya. Suara saya tapi jelas ya? Atau terputus juga seperti Bu Nurul? Jelas. Sangat jelas. Bu Agus seperti di terowongan gitu. Sangat jelas gitu. Pak Tuya. Bu Nurul dipersilakan Bu Nurul. Mungkin nanti setelah Bu Nurul ada tambahan dari teman-teman, khususnya yang dari bahasa Arab ini seperti Bu Husna atau teman yang lain. Minum komik Bu Mimi. Tunggu ya. Sebentar. Nah, yang di Foto kena di Gimana Bu? Kita bantu sebentar boleh yang pertanyaan dari Pak Muhammad Fali.
Boleh. Bu Nurul saja dulu. Boleh. Oh ya, tunggu. Iya, Bu Nurul dulu, nanti dibantu sama teman-teman. Halo Bu Nurul, dijawab saja dulu secara singkat atau bagaimana? Assalamualaikum Bu Nurul, masih ada? Ya, waalaikumsalam. Ya, baiklah. Dalam menurut berarti di sini dalam insan atau bahasa Anas di sini dari sudut pendidikan. Kita ketahui adalah pendidikan untuk mewujudkan keberhasilan pada seseorang supaya lebih bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat terutama untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Karena pada dasarnya pendidikan sangatlah dibutuhkan untuk semua makhluk hidup, terutama kita manusia. Dan usaha kita adalah membina dan mengembangkan potensi manusia baik jasmani maupun rohani, agar kata-kata diri sebagai hamba dan khalifah Allah bisa terwujud dengan baik. Itu berdasarkan sudut pendidikannya. Karena manusia dikatakan manusia Anas, bisa juga dikatakan bahwasanya manusia itu bersifat amanah dan berguna bagi semua kalangan. Hanya ini yang baik, mungkin jaringannya kurang bersahabat, jadi suara Bu Nurul pun agak terputus-putus. Tadi Bu Nurbaiti ingin menambahkan, silakan Bu Nurbaiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengetahuan saya, walaupun ilmu saya di bidang ini tidak maksimal, tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Fali tadi bahwa di atas 3 kategori putus ya, jaringannya nggak pas. Udah, gimana? Udah terdengar jelas? Oke. Di sini kan ada 3 aspek, yaitu insan, bashar, dan anas. Begitu Pak ya, kalau nggak salah. Tadi secara garis besar Bu Nurul sudah menjelaskan tentang insan, yaitu selaku manusia bisa dikatakan sebagai khalifah. Di sini dalam saya akan menjelaskan dalam aspek bashar. Di sini banyak disebutkan dalam Al-Quran hubungan antara manusia dengan rasul. Kalau di sini bisa dijabarkan, kalau menurut saya, bahwa kita berpedoman pada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita,
Jadi segala sesuatu yang telah diamanahkan untuk kita wajib kita kerjakan, apalagi dalam menuntut ilmu. Jadi di samping itu ilmu bila tidak sesuai dengan perintah itu akan menyimpang dari hal-hal apa yang diinginkan ataupun yang diperintahkan, itu akan berakibat fatal atau terpuruk bagi kita sendiri. Karena di sini kalau di Basar ini lebih menekankan antara manusia dengan kerasulan ataupun nabi. Sedangkan di sini lebih ditekankan antara manusia dengan sosial. Saya rasa dalam perspektif pendidikan manusia sosial. Jadi seperti sekarang ini di sekolah-sekolah ataupun di madrasah-madrasah kita lebih menitikberatkan kepada karakter si anak. Dalam bidang sosial antara peserta didik yang satu ataupun antara sesama teman sekelas, jangan kita katakan dulu dalam ruang lingkup yang luas di kelas. Kita harus menanamkan kepada peserta didik kita bahwa sikap sosial itu harus kita tanamkan semasa kecil. Karena di sini bila anak tidak tahu ataupun tidak mempedulikan antara sesama teman, mungkin kerukunan dia dalam masyarakat, kerjasama dia dalam di saat mengerjakan tugas ataupun kawan di kelas, mereka pasti tidak akan peduli. Oleh sebab itu dalam pendidikan, apalagi sekarang ini kita lebih menekankan karakter. Itulah di An-Nas ini kan hubungan singgung tentang manusia dan sosialnya itu. Sosial kita kan selaku guru, Bapak Ibu selaku kepala madrasah cenderung lebih memberikan arahan-arahan kepada guru-guru supaya dalam menyampaikan setiap materi pembelajaran harus dikaitkan dengan ilmu-ilmu agama. Baik itu dalam sosial antara teman dan teman, udah itu pembelajaran kita kaitkan dengan ilmu-ilmu agama. Seperti yang pada poin pertama Basar ya. Basar itu kan hubungan antara manusia dengan nabi dan rasul. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak begitu mendalami perihal ini, cuma saya hanya membaca saja untuk membantu Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Perbaiki yang telah menambahkan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin Anda dipersilakan. Ya silakan Pak Zulkifli ya. Belum jaringan mulai. Bu Husna mungkin bisa menambahkan. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit. Ya, silakan Pak Zahiri. Yang pertama tadi permasalahannya bagaimanakah perbedaan Basar, insan dan ingat. Mungkin yang pertama kalau Basar itu diartikan sebagai manusia itu sekedar ada dalam arti kata makhluk statis
tidak mengalami perubahan, dia biasa berjalan di muka bumi. Ini mungkin yang pertama, nanti penjabarannya silakan dilihat kembali. Insan ini merupakan becoming. Artinya apa? Insan ini adalah dalam arti sebenarnya tidak menunjukkan pada manusia itu biologis. Insan lebih terkait dengan kualitas luhur manusia. Ini nanti ada pendapat-pendapat mungkin yang beberapa contoh seperti nanti yang disampaikan oleh ahli-ahli tertentu. Misalnya dalam surat, kalau dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 156 yang berarti bahwa orang-orang apabila tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mungkin dikaitkan. Sedangkan yang ketiga, itu yang dimaksud dengan anas, itu masa. Anas ini ada dua konsep manusia, yaitu yang pertama juga dia termasuk dalam konsep Bashar dan Islam. Ini kalau menurut para ahli bahwa nilai moral yang terkandung dalam diri manusia. Sedangkan anas tidak berhubungan dengan kualitas. Dan ini mungkin menurut pemikiran kami yang memang ini ilmu-ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu fikih. Jadi dalam hal ini mungkin juga Pak Syukri itu lebih memahami karena beliau juga berdasarkan pesantren beserta Pak Muslim. Ini secara umum sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Nurbaiti tadi. Mungkin ini penambahan kalau memang kekeliruan sama-sama nanti akan kita perbaiki di hari selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, Pak Zahiri yang sudah melengkapi jawaban dari pertanyaan Pak Fadli. Seperti yang telah disinggung oleh Pak Zahiri, Pak Syukri mungkin bisa menambahkan, atau Pak Muslim. Pak Syukri ada? Baiklah, mungkin hanya tanggapan seperti apa yang tadi disampaikan oleh rekan. Secara bahasa mungkin perbedaan antara dia dengan tadi insan dan basyari seperti Pak Fadli tanya tadi. Iya Pak. Mungkin secara bahasa mungkin ada perbedaan. Secara hakikatnya itu hanya manusia. Cuma tingkatan manusia ini menurut tingkatan secara agama, tingkatan amaliyahnya yang dilakukan mungkin di situ perbedaan peningkatan secara keagamaannya, secara ibadahnya. Tapi secara bahasanya itu semua kita adalah manusia. Mungkin manusia nateki, natek, artinya manusia makhluk yang bisa berbicara secara bahasa manteknya. Secara bahasa yang kita sampaikan sehari-hari, umumnya manusia itu tidak ada perbedaan dari segi bahasa ya, dari perbedaan yang membedakan itu hanya dari segi amalnya. Mungkin tingkatannya mungkin bisa tolong dari istilah bahasa katanya dengku ulama itu kan ada perbedaannya di segi ilmunya dan catatannya. Mungkin begitu sedikit pandangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin kita cukupkan tentang masalah ini. Ada yang bisa saya simpulkan ketiga istilah ini. Yang pertama adalah anas ini adalah bahwa kita sebagai makhluk yang berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Nabi Adam. Jadi dalam hidup ini tentu kita membutuhkan orang manusia kedatangannya ya insan adalah yang istilahnya yang terus bergerak dan berkembang. Mungkin kalau yang
yang manusia yang kebutuhannya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan disebutnya mungkin di sini insan. Karena di sini kata insan ini adalah makhluk yang berkembang untuk menuju kesempurnaan. Jadi sifat kita pun seperti yang lembut, humoris, humanis dan sebagainya itu melekat juga pada kata manusia yang insan ini. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kata manusia itu lebih disebutnya ke insan seperti itu. Jadi ini ringkasan saya tentang pertanyaan dari Pak Fatih tadi cukup dijabarkan oleh beberapa orang teman. Jika ada pertanyaan selanjutnya dipersilahkan, masih ada waktu kita. Ada waktu kita kira-kira berapa menit lagi ya teman-teman? Ada 15 menit lagi ya? 15 atau 20 menit lagi. Jika ada yang ingin bertanya, masih bisa ini. Silakan. Jika bisa yang lebih ke konteks tentang aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Pak Jul mungkin? Pak Jul karena ini ada pertanyaan? Dari saya sedikit ingin menanyakan tentang materi yang Ibu Nurul sampaikan tadi, yaitu berbagai aliran di pendidikan ya. Itu aliran yang ada di dasi kita itu lebih cenderung kepada aliran apa itu kira-kira? Yang di Kementerian Agama, kemudian yang pendidikan yang ada di Aceh itu lebih cenderung alirannya ke arah mana dia? Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkarnaini. Silakan Bu Nurul menjawab pertanyaan Pak Zulkarnaini. Baiklah, akan menjawab pertanyaan dari Pak Jul. Di sini ada aliran yang namanya aliran konservatif atau aliran cenderung sikap murni keagamaan, di mana ini memakai ilmu dengan pengertian sempit. Menurut Al-Tusi, ilmu utama hanyalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang, yang jelas akan membawa manfaat di akhirat kelak. Karena kita sifatnya Kementerian Agama, di sini lebih mengutamakan adalah kebersamaan, dan agama kita harus kita junjung tinggi supaya terjadinya kesatuan di kemudian hari akan membawa kita ke jalan yang lebih baik, yaitu jalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan aliran kan bahas tentang aliran sekarang, yaitu contohnya Al-Ghazali mengklarifikasi ilmu berdasarkan menjadi dua, yaitu ilmu syariah, yaitu ilmu yang berasal dari para nabi,
Dan ada juga ilmu usul, ilmu pokok. Ilmu Quran, sunnah Nabi, pendapat sahabat dan yang ada pada kita adanya pembelajaran Al-Quran yang membahas tentang Al-Quran dan akhlak nanti untuk kepada pelajaran akidah akhlak di madrasah kita. Hanya ini Pak Jul yang bisa saya utarakan. Baik, terima kasih Bu Nurul atas jawabannya. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Bu Nurul tadi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit menambahkan tentang aliran. Tapi banyak sekali aliran di Indonesia yang datang ini, tapi aliran kita adalah aliran sunnah wal jamaah. Itu hati-hati dalam alirannya. Malah banyak sekali aliran yang sesat. Hati-hati, malah aliran yang dibawa dari luar negeri. Malah sampai ke daerah kita ini, Aceh. Sudah Bapak Ibu lihat dari alirannya sudah dikejar oleh orangnya. Dan tidak bisa hidup aliran yang makanya aliran itu 73 aliran. Tapi yang sangat digagumi dan diakui oleh kita adalah aliran sunnah. Ya, itu maka aliran. Maka dengan aliran itulah kita berhati-hati dalam berbagai macam ilmunya. Ini memang tentang ilmu tauhid. Nah, itu tentang ilmu tauhid itu sangat penting bagi kita. Hati-hati ibu bapak mengajarnya merasa. Malah buku juga yang keluarkan buku. Sudah dicari bukunya itu. Beda dari madrasah yang ini. Terima kasih. Hanya yang dapat yang saya sampaikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zulkifli yang di aliran agama-agama mungkin. Ya, terima kasih Pak Zul atas nasihatnya. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Zulkarnain dalam pendidikan yang apa namanya yang Islam. Jawaban Bu Nurul ditanya adalah kan jadi sekali ini kalau kita harus memiliki ilmu dan pengetahuan pada intinya ya. Ya. Kalau tidak ada dari sedikit mungkin selain dari aliran ada juga aliran nasional, ini juga aliran dalam pendidikan Islam. Ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina. Jadi di sini aliran ini adalah bahwa kita beragama itu harus rasional ya. Jadi ilmu merupakan suatu yang harus diketahui dalam pengajaran, baik dari transformasi dari pendidik kepada peserta didik maupun menggapai kemampuan anak mencapai menggali potensi yang ada pada anak, kognitif, afektif maupun itu bahwa ilmu itu merupakan sesuatu yang memang harus atau wajib kita ketahui dan kita pelajari. Dia seperti itu. Baik teman-teman, karena pertanyaan langsung tidak ada dan makalah itu juga sudah pernah dibahas sekali oleh Pak Muhammad Yusuf, sudah pernah tanya jawab, sudah masuk waktu asal dan pun kurang mendukung, maka
kuliah kita hari ini dapat ada sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini, apa yang sudah kita membawa manfaat kita bersama. Sudah jika ada kesempatan, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Apa dia boleh? Itu bersama le. Tapi di layar saya nggak nampak semua. Kita cara dengan dulu.